Kalau si Bancet Merah ini bersembunyi di balik bahasa edukasi, apa yang pernah dia edukasi? Kalau dia menguasai sulap, ya edukasi saja sulapnya. Ini trik sulapnya begini, namanya begini, gimmicknya ini, harganya sekian, belinya di toko ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini saya berada di Pondok Pesantren Nurul Syifa Nusantara. Pondok pesantren dari saudara kita Gus Syamsuddin Jadab, atau yang saat ini dikenal Mbah Din atau Mbah Saridin. Karena beliau mudik ke Lampung, ke tempat beliau dilahirkan di daerah Mesuji, Lampung Utara. Bersama keluarga beliau mudik ke sana bersama beberapa santri. Kemarin rombongan satu mobil Alphard, 2 Innova, dan 1 Pajero. Jadi 4 mobil dengan 2 istri beliau, anak-anak beliau, santri-santrinya, dan beberapa orang drivernya. Jadi saya di sini dipasrahi untuk mengawasi sementara selama ditinggal selama beberapa waktu ini. Jadi saya ada di sini jadi satpam, jadi satpam. Enggak, bukan satpam. Ya satu kehormatan, satu kehormatan sebagai orang, ya mungkin beliau menganggap saya sebagai kakak, sebagai bapak, karena lebih tua, sebagai saudara. Begini luasnya dipasrahkan untuk dijaga. Ya, kita jalani amanah apa yang diamanahkan. Baik, netizen Indonesia, kita kembali membahas tentang suasana carut marut sekarang ini di Indonesia yang lagi rame-ramenya. Kita bahas dulu tentang apa yang dianggap remeh-temeh atau leceh. Dari beberapa video yang kita lihat bersama-sama, rakyat Indonesia semua lihat, dari bahasa lisan yang terucap sudah terlihat sekali bahwa arogansi seorang Bancet Merah ini luar biasa arogan. Seorang anak muda yang belum begitu banyak berpengalaman, belum pernah berjalan-jalan kemana-mana, ya baru-baru di sekitar Indonesia lah, tapi tidak semuanya. Jadi tidak memahami kekhasan suku-suku bangsa yang ada di negara kita ini. Dianggapnya sama aja kayak di Jakarta. Oh tidak, keliru. Saya sendiri terus terang lahir dan besar di Pulau Borneo. Saya dibesarkan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Dan dari kecil dididik dengan 2 kultur. Kultur Jawa serta lingkungan saya campur. Di situ ada Dayak Bakumpai dan di situ juga ada suku Banjar. Dan ketika saya sudah mengerti sedikit tentang perjalanan spiritualitas, karena orang tua mengarahkan ke sana, saya masuk ke pedalaman dulunya, dari berbagai kampung-kampung di atas gunung dan hutan yang dulunya tidak terjamah manusia luar. Saya masuk di sana dan saya banyak belajar adat istiadat, sehingga saya banyak mengerti bagaimana saudara-saudara saya di Kalimantan itu
baik orangnya, tapi tidak bisa kita menyinggung sedikit dengan perkataan. Karena perkataan itu sangat menyakitkan, menyakiti. Jika manusia itu kita ibaratkan seperti cangkir atau gelas, retak itu pasti akan selalu nampak. Begitu pula hati manusia, satu kali kita sakiti, dia akan membekas selamanya. Dan itu tidak pernah dipikirkan oleh si Bancet Merah ini. Karena anak ini nggak punya otak gitu, nggak berpikir yang jauh, nggak berpikir yang skupnya luas. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri, yang penting kontennya laku, yang penting punya uang banyak, dia sukses, viral. Harapannya ya tampil di TV, dapat kontrak. Yang diharapkan saat ini kan bagaimana dia kontrak iklan yang bermiliar-miliar, itu harapannya. Dengan cara apa? Mempertahankan eksistensinya dengan menabrak-nabrak orang lain. Untuk mempertahankan eksistensinya. Jadi dia tidak bisa berkarya sebenarnya. Karya dia apa? Tidak ada. Tapi karya yang terlihat itu ya hanya menabrak-nabrak orang. Untuk mempertahankan eksistensinya. Untuk memperlihatkan bahwa dia itu masih eksis, masih dikenal orang, masih banyak followernya. Tapi tidak. Bisa lihat nanti di setiap kolom komentar di video itu yang saya upload. Komentarnya semua negatif terhadap dia. Dari ratusan komen yang saya perhatikan, saya jawab, tidak satu pun respek kepada dia. Semuanya memendam kejengkelan karena tingkah laku dia. Oke, hari ini saya tidak mengomentari bahasa-bahasa lisannya. Hari ini saya komentari tentang gesturnya, gerak tubuhnya. Jadi sifat seseorang itu bisa terbaca dari mimik wajah, dari gestur gerak tubuhnya, atau body language bahasa tubuhnya. Si Bancet Merah ini terlihat dari bahasa tubuhnya memang dia orang yang sombong, congkak. Ya mungkin karena dia saat ini merasa dirinya sudah sukses. Yang dulunya susah, dagang sosis bakar sambil ngojek kalau malam, sekarang sudah sukses, tapi membawa dia lupa diri sehingga dia tidak menyadari gesturnya. Dia mau ngomong apapun tentang keilmuan, tapi tidak menguasai psikologi dirinya. Dia tidak pernah berkaca karena mukanya ya ditutupi make up, dia nggak pede dengan bopeng-bopengnya mungkin. Jadi seharusnya orang itu tahu ketika berbicara, ya saya ajarin kamu Bancet Merah ya. Kalau untuk belajar acting, menata gerak tubuh, menata mimik, kamu harusnya sediakan cermin besar, berhadapan dengan cermin, kamu berbicara dengan dirimu sendiri, dengan bayanganmu sendiri. Itu latihannya begitu. Sehingga kamu tahu bagaimana mimik wajahmu dan kamu bisa merubah. Untuk mengkamuflase di depan kamera. Saya lihat kamu tidak depan kamera ya original, bukan acting itu. Asli original kamunya memang seperti itu. Jadi netizen Indonesia memang dia orang yang sombong, dari gerak tubuhnya terlihat. Orang yang congkak, angkuh, merasa dirinya besar. Ya kalau bisa dikatakan mengalami gangguan personality disorder. Ini penyakit kejiwaan. Jadi sebenarnya seorang influencer seperti Bancet Merah ini yang menginfluence begitu banyak kaum muda Indonesia yang menentang tentang dukun penipu, tapi tidak mengerti literatur keilmuan dukun sehingga justifikasi. Saya lihat juga Bancet Merah ini agama pun juga tidak begitu memahami, dia hanya yakin-yakin begitu aja. Karena lingkungan di situ ya saya tahu sendiri ya garis-garis keras. Ya mungkin sekarang dia berhubungan dengan orang-orang garis keras sehingga cara berbicaranya pun congkak, merasa paling benar, merasa yang paling hebat. Bancet Merah, belajarlah.
Kalau ingin berhadapan dengan kamera dan nggak dihujat orang dari gesturmu, dari gerak tubuhmu, dari mimik wajahmu. Belajar tentang body language. Dan belajarlah mengkamuflase di depan kamera gerak tubuhmu. Baru itu bagus. Tetapi saya lihat jangankan body language. Ada satu keilmuan yang paling sulit dipelajari, yaitu mempelajari tentang micro muscle. Bagaimana memperhatikan kejujuran seseorang dari guratan-guratan wajahnya. Bukan mimik, tapi guratan-guratan, gerakan-gerakan kecil dari saraf-saraf tertentu di wajah, di beberapa titik wajah. Dan di situ sulit dikamuflase. Mungkin kamu mengkamuflase wajahmu dengan make up supaya orang nggak tahu kalau kamu sedang nggak jujur gitu ya. Atau kamu sedang nervous. Makanya dengan make up tebal itu. Tapi tidak. Saya rasa kamu masih bodoh, tidak mengerti sampai sejauh itu. Dan kamu bukan pakar ini. Beda dengan orang-orang tua yang selama ini diam. Kita memperhatikan saja selama ini apa yang terjadi. Jadi tuduhan-tuduhan terhadap Gus Samsudin juga terhadap yang lain-lain itu tidak berdasar. Saya perhatikan dia hanya menginjak-injak konten kreator yang akunnya besar atau yang subscribernya jutaan. Itu yang dia cari kesalahannya, dia perhatikan, terus akhirnya dia cari celah untuk menginjak-injak sehingga dia sendiri yang besar, yang lain tenggelam. Ini yang saya perhatikan. Tetapi dia gunakan agama sebagai tameng. Kebetulan mungkin waktu itu Gus Samsudin sedang mengalami kesialan ya. Karena terlalu baik jadi orang. Saya lihat Samsudin ini terlalu baik, terlalu welcome terhadap siapapun. Karena dia ingin bersaudara dengan siapapun. Nah, celah ini dimanfaatkan oleh banyak orang yang datang ke tempat Samsudin. Saya perhatikan hampir 1 tahun ini. Jadi saya bisa menilai terlalu baik jadi orang. Jadi ya mungkin karena memang dia orang baik. Nah, celah itu dimanfaatkan. Kalau kita berbicara, oh Samsudin dukun, berkedok agama, ngomongnya begitu. Nanti dulu. Agama menjadi kedok dukun ini yang sulit. Sulit sekali dikata-katai seperti itu. Ya karena orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak memahami agama itu di mana dan dukun itu apa, sehingga mengatakan seperti ini. Agama dan perdukunan sebenarnya sama. Samanya di mana? Kalau etimologi bahasa dan terminologinya kata dukun itu dikembalikan, maka kalau dibahasakan dengan bahasa Arab, dukun itu artinya ahli. Contohnya kalau kita ke bahasa Inggris, ahli di bidang mesin disebut maintenance. Atau kalau bahasa Inggris ke bahasa Belanda menjadi montir. Kalau di Indonesia, ahli mesin disebut ya dukun mesin. Nah kalau ahli agama, dukun agama karena dia membidangi bidang itu. Dukun agama. Lah, kata dukun sendiri ahli membuat ketersinggungan orang banyak. Kenapa ahli distigmakan buruk? Sedangkan bahasa dukun itu original Nusantara atau Indonesia sendiri atau Jawa dan Sumatera. Kata dukun itu hanya ada di Jawa dan Sumatera. Tidak ada di pulau lain. Tapi maknanya dukun itu adalah ahli. Suatu bidang yang betul-betul dikuasai, maka yang menguasai bidang ini disebut dukun. Makanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada 12 keahlian dukun atau 12 karakter dukun. Ya mungkin sekarang kalau kita dengan bahasa Arab, ahli agama kita sebut ustadz atau kiai, atau kalau bahasa Sunda ajengan. Ya kalau dibahasakan Jawa yang kuno ya dukun agama.
Ya, dukun itu ahli, A itu tidak, gama itu kacau. Ahli ketidakkacauan. Jadi kayak Gus Samsudin ya dukun agama, nggak salah. Tapi bukan dukun berkedok agama. Ini bahasa yang di-framing namanya. Di-framing oleh anak kecil yang tidak punya tanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Bancet merah ini kurang ajar banget. Kalau sudah membawa-bawa agama yang notabene sensitif sekali di bangsa kita. Jangan mau lagi dipecah belah, apalagi dipecah belah oleh anak yang gak berpendidikan seperti ini. Apa sih background pendidikan dia? Sarjana? Tidak. Backgroundnya tukang jual sosis, tukang ojek. Nah itu backgroundnya seorang bancet merah. Sana di Parung sana loh. Tapi rakyat Indonesia sudah terbodohi oleh anak ini dengan penampilannya pakai jas merah, ya kan? Jasnya merah, pakai wig merah, pakai make up. Kalau mau tahu dia beli jas pertama kali di mana? Di online. Yang harganya cuma 250.000. Kalau sekarang oke lah, mahal jasnya karena udah kaya karena YouTube. Kalau dulu pertama tampil waktu masih ya jadi tukang ojek sama jualan sosis, ya jas merahnya beli di online, harganya murah, 250.000. Dari berangkat dari situ, akhirnya dia berdilusi menjadi tokoh yang luar biasa hebat. Tapi kenyataannya tidak. Sudahlah, bangsa kita ini jangan mau lagi dibodohi oleh seseorang yang sebenarnya tidak punya kompetensi, sama sekali tidak punya kompetensi di dalam apa yang dia kritisi. Kita nggak boleh juga anti kritik, tapi cara mengkritisi yang benar. Kalau si bancet merah ini bersembunyi di balik bahasa edukasi, apa yang pernah dia edukasi? Kalau dia menguasai sulap, ya edukasi saja sulapnya. Ini trik sulapnya begini, namanya begini, gimmicknya ini, harganya sekian, belinya di toko ini. Begitu lebih bagus, endorse kamu, dapat duit. Tetapi kalau para penyehat komplementer atau para dukun yang notabene praktek menyembuhkan orang, mengobati orang, kamu kritisi dengan keilmuan sulapmu, nggak nyambung. Tapi rakyat Indonesia ini dibodohi. Sesuatu yang tidak nyambung disambung-sambungkan. Dia sendiri tidak paham dengan konsep psikologi terapi yang menggunakan placebo. Justru alat-alat placebonya dia katakan gimmick sulap. Padahal sejarahnya jelas. Alat-alat ini diciptakan, setelah itu digunakan untuk audisi master waktu itu di stasiun TV swasta. Dan itu setelah di sana orang semua tahu, akhirnya dianggap itu alat-alat sulap dan diproduksi besar-besaran, dijual online. Akhirnya orang yang mempraktekkan pun di masyarakat dianggap menipu karena belinya online. Di mana? Di Magic Shop. Karena Magic Shop menyediakan, daripada kita bikin susah. Seperti dulu kita bikin sendiri semua alat. Jadi sudahlah. Rakyat Indonesia harus lebih cerdas lagi. Jangan mau dibodoh-bodohi sama seseorang yang hanya mengejar popularitas dan duit. Kalian yang dibentur-benturkan untuk mendukung dia, tapi dia sendiri yang makan duitnya. Dia ketawa-ketawa. Nanti ketika orang-orang ini tahu dari bahasa-bahasa ini, video ini sudah viral kemana-mana dari beberapa video yang lalu, mungkin lebih cerdas lagi. Ya kamu bancet merah ya harus lebih cerdas buat konten yang mendidik, konten yang bisa mencerdaskan orang lain seperti bahasamu, edukasi. Tapi kalau yang sekarang terjadi bukan edukasi, tetapi justifikasi. Kamu menjustifikasi banyak orang dan meminta dukungan dari banyak orang. Ini pola-pola bajingan namanya. Pola-pola orang yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang dibuat. Baik, kita komentari kembali apa yang terjadi saat ini tentang etnik Dayak. Sebagai orang yang besar di sana, lahir juga di sana,
apa yang disampaikan Pangalang Okjila itu benar. Saya tidak menafikan. Minyak untuk penyembuhan patah tulang itu disebut minyak bubut. Brandnya itu namanya minyak bubut karena dibuat dari sari atau saripati anak burung bubut. Burung bubut itu yang di Jawa ada tapi hanya di sekitar Dieng, Wonosobo, Gunung Slamet, di mana pegunungan-pegunungan masih ada burung bubut itu. Kalau di Kalimantan ada, di mana-mana ada burung bubut. Cuma prosesnya yang jelimet atau lama. Betul apa yang disampaikan Pangalang Okjila itu. Bagaimana kita menemukan sarang burung bubut, mematahkan kaki anaknya yang baru beberapa hari menetas itu dipatahkan dan dilihat setelah 3 hari kakinya pulih kembali, artinya induknya sudah mengobati. Dan di dalam tubuh anak burung bubut itu sudah terkandung satu kandungan minyak atau enzim yang berguna untuk tulang. Itu 2 kali sampai 3 kali dipatahkan lagi, 2-3 hari dilihat sudah sembuh lagi, sampai 3 kali. Artinya sudah banyak kandungan enzim tersebut di dalam tubuh anak bubut yang diobati oleh induknya. Setelah itu diambil dan dilakukan prosesi. Bagaimana kalau di Kalsel disebut dilala, kalau di Kalbar mungkin digongseng atau dipanaskan, diambil minyaknya. Dan itu sah, bukan omong kosong, secara ilmiah bisa dijelaskan. Bukan hanya tradisional terus kita menjustifikasi, itu hanya sugesti. Kalau hal yang begitu tahayul, nggak ada mistik-mistikan, nggak ada spiritualilan. Ini pelecehan namanya. Pelecehannya di situ. Ini biasa-biasa saja. Tidak biasa, kalau memang biasa kamu ciptakan sendiri. Kamu bisa mengkritisi, menganggap segala sesuatu biasa, tapi kamu tidak bisa menunjukkan karyamu yang lebih daripada yang kamu kritisi. Nah, ini tipe-tipe seorang bajingan ya yang seperti ini, yang mementingkan dirinya sendiri, tapi punya kelemahan dia tutupi dengan bahasa-bahasa yang nggak tahu malu. Artinya orang yang tidak punya rasa malu, orang yang terlalu kelewat kepedean, ya si Bancet Merah ini. Jadi bagaimana minyak itu saya katakan ilmiah. Dari hasil penelitian dan riset-riset saya selama di Kalimantan, itu ilmiah sekali. Kenapa minyak itu bisa berfungsi. Dalam waktu 1 hari 1 malam, tulang itu bisa pulih, menyambung. Artinya bukan tercipta sendi baru seperti yang dokter ortopedi katakan, tidak. Jadi dari minyak bubut itu memang bekerja dengan sistem nano. Mungkin saat ini belum populer di Indonesia. Padahal nenek moyang kita sudah menggunakan teknologi nano itu sejak zaman dulu. Cuma kita nggak berpikir sampai ke sini. Orang Barat berteriak nano, nano, nano. Kita lebih duluan sebenarnya. Dan ini tidak dimengerti oleh si Bancet Merah ini. Mana dia ngerti orang tukang sosis bakar. Ya. Basicnya cuma tukang sosis. Pengen terkenal, nginjek-nginjek orang lewat konten YouTube-nya. Bagaimana mau mengerti pemahaman nano. Jadi memang ilmiah. Cuman orang zaman dulu tidak bisa membahasakan seperti bahasa sekarang yang notabene lebih akademik. Karena diciptakan bahasa yang dikombinasi antara bahasa Yunani, bahasa filsafat Inggris, digabung di dalam bahasa-bahasa para akademisi. Ya memang dari hasil analisa saya, teknologi nano itu yang digunakan dalam menggunakan minyak-minyak Dayak. Dan proses pembuatannya juga alami. Cuma karena setiap suku itu kan menyimpan rahasianya rapat-rapat. Saya juga tidak seharusnya menceritakan ini karena itu adalah rahasia saudara-saudara kita di Kalimantan, rahasia saudara-saudara kita di Borneo yang ingin diungkap oleh si Bancet Merah, ingin tahu rahasianya tapi caranya kotor
dengan cara menghina, menginjak-injak. Tidak boleh seperti itu. Harus bermartabat dong. Kalau anak begini kan nggak punya martabat. Cara dia mengkritisi pun tidak bermartabat. Jelek sekali, buruk sekali. Itu satu ya yang kita kenal minyak bubut atau minyak patah tulang. Apa yang disampaikan Pangalango Jila tentang minyak bintang pun sama. Pengetahuan saya dengan apa yang beliau sampaikan di wawancara di TV itu sama persis, tidak jauh berbeda. Dan juga beberapa panglima yang ada di Kalimantan juga menyampaikan tentang minyak itu sama. Beberapa paranormal ataupun tokoh-tokoh spiritual dari Dayak Kenya ataupun Dayak Bunak, Benuak juga sama. Jadi kalau minyak bintang itu memang sedikit rahasia karena itu khas dan itu praktiknya okultisme, bukan hanya sekedar herbal atau sekedar nano. Karena di situ menggunakan mandala, kalau kita orang di Jawa menyebutnya mandala. Jadi saudara kita yang di Kalimantan itu berada di sebelah utara dan sebelah selatan, terbagi dua, sebelah utara Katulistiwa dan sebelah selatan Katulistiwa. Jadi untuk praktek okultisme Dayak yang ada di sebelah selatan Katulistiwa dengan Dayak yang ada di utaranya Katulistiwa itu sedikit berbeda. Jadi kalau zaman dulu metafisika kita itu sebenarnya lebih canggih dari metafisika barat yang dikenal. Jadi yang namanya mandala itu memang benar-benar ada. Portal antara angkasa, manusia dan bumi sendiri sebagai groundnya. Ini benar kajian metafisika, bukan hanya sekedar ngomong apa metafisika supranatural yang ditunjuki sertifikat bodong. Tidak seperti itu, gaya-gayaan. Bisa dipraktekkan dan bisa dibuktikan di alam, itu baru namanya metafisika. Saudara-saudara kita yang di Kalimantan itu memang betul-betul menekuni itu, walaupun mereka tidak bisa menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang akademik seperti ini. Ya karena memang leluhur nenek moyang dulu tidak banyak bicara, tapi banyak prakteknya. Banyak menunjukkan praktek-praktek yang tidak perlu dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang rumit. Orang-orang sekarang maunya kan yang rumit-rumit, maunya yang bahasanya akademis, terus dijelaskan, dibuktikan. Memang kamu siapa membuktikan keilmuan orang? Kapasitasmu sebagai apa di negara Indonesia ini? Wong kamu seorang YouTuber yang baru saja naik daun dan juga nggak punya kompetensi di bidang itu. Kompetenmu kan juga disulap hanya begitu-begitu saja. Kamu hanya cari panggung sebenarnya. Anak kecil yang berusaha untuk cari panggung dengan cara membodohi orang banyak di balik kata edukasi. Ini loh yang edukasi sebenarnya yang seperti ini. Dibabar pelan-pelan, ditunjukkan, diedukasi keilmuan itu. Ya mungkin dengan media ini masyarakat lebih cerdas lagi, lebih paham lagi apa yang dimaksud dengan bentuk dari edukasi, bukan justifikasi. Bicara edukasi tapi kerjanya menjustifikasi orang lain. Penipu lah, pembohong lah, tukang fitnah lah, ala apa. Ini nggak mendidik sama sekali. Oke, kembali lagi ke pokok bahasan tadi. Jadi antara yang di utara Katulistiwa dan di selatan Katulistiwa itu beda prakteknya. Karena mandalanya berbeda. Di utara Katulistiwa itu punya rasi bintang sendiri. Di selatan Katulistiwa juga punya rasi bintang sendiri. Lantas, yang di selatan Katulistiwa seperti di Jawa ini rata-rata menggunakan Vastu Purusa Mandala. Membentuk pentagram yang bentuknya itu bersudut 8. Jadi 8 penjuru mata angin itu
bagaimana mengitari atau membuat putaran atau pusaran ke arah kanan atau ke arah kiri sesuai kepentingan masing-masing, dan itu bisa dibuktikan nanti suatu saat kita praktekkan bareng-bareng, saya live juga bagaimana hanya duduk bersila, setelah itu kita melakukan prosesi itu dan di langit akan muncul suatu bentuk yang terproyeksi dengan jelas yang bisa kita shoot hasil dari praktek kita. Dan itu nyata, itu namanya edukasi. Nanti suatu saat kita buat edukasi, mungkin malam hari ya lebih bagusnya. Kita siapkan dulu peralatannya. Saya masih butuh zoom kamera nanti supaya kalau kamera itu bisa super zoom, jadi bisa menembak ke langit secara live, kita live di situ. Dan kita nanti bisa bicara dengan beberapa tokoh metafisika Indonesia yang berkompeten, yang memang benar melakukan riset dan melakukan analisa. Bukan hanya sekedar seperti si Bancet Merah ini ya, cuma pinter ngomong tapi nggak punya keilmuan, HIUEO saja, bikin gaduh publik, merasa tenar, enggak seperti itu. Kita benar-benar memang mengedukasi. Oke. Bagaimana minyak bintang itu dibuat? Ada bahan-bahan tertentu yang saya tidak bisa sebutkan di sini karena itu memang menjadi rahasia. Saya juga pegang kode etik dari saudara-saudara saya di Kalimantan, dari para panglima, juga para orang tua yang saya anggap orang tua di Kalteng ataupun di Kalsel, Kaltim dan Kalbar. Ya, saya masih berpegang teguh pada itu. Salah satu contoh saja bahan yang digunakan untuk minyak bintang tadi, ada minyak yang diambil dari kelapa khusus, salah satu bahannya yang utama itu, dan beberapa bahan khususnya saya tidak bisa jelaskan. Prosesi sedikit saya buka, bagaimana prosesi membuat minyak bintang. Karena di angkasa itu akan muncul bintang di hari-hari tertentu, yang bintang itu sebenarnya bisa meneteskan satu tetes seperti embun tapi minyak. Dan sering saya menganalisa itu. Ketika kita membuat minyak tersebut, caranya adalah berputar. Membentuk mandala tadi, membuka portal atau membentuk mandala. Mandala adalah portal dimensi antara angkasa. Saya nggak berbicara tentang gaib atau apa, tidak, atau berbicara tentang yang sifatnya bahasa-bahasa yang sulit dipahami, yang mudah dipahami saja. Jadi terbentuknya portal antara angkasa, manusia dan bumi. Jadi manusia ini hanya pengantar, bumi ini adalah groundnya, angkasa itu pusat dari energi tadi. Ketika terbuka portal itu, secara metafisik yang tidak fisik, didekatkan antara angkasa yang ada bintangnya tadi dengan bumi, itu hanya sepersekian detik terbuka portal itu dan minyak tersebut menetes ke dalam titik lalaan atau ke dalam wajan tadi. Hanya satu tetes kecil. Dan dilakukan pemujaan okultisme selama 41 hari untuk membuat minyak ini dulunya. Tetapi minyak ini pun juga tidak serta-merta bisa digunakan setelah dibuat. Masih butuh proses lama. Kalau orang Kalsel menyebutnya dirabun. Jadi bagaimana setiap malam-malam tertentu dilakukan pemujaan. Karena diyakini setiap benda yang ada itu memiliki roh. Karena dia terbuat dari tumbuhan yang memiliki roh tumbuhan sendiri, roh nabati. Dan ada beberapa roh lagi yang saya tidak bisa sebutkan karena ini rahasia. Dan tetesan minyak yang kata orang gaib, walaupun itu nyata, mungkin asalnya dari gaib karena tidak paham untuk menjelaskan, saya jelaskan. Setetes minyak itulah yang sangat berarti, yang dari bintang tertentu tadi.
Jadi khasiat minyak bintang yang disampaikan oleh Pangalang Okjila itu benar, bukan hanya storyteller, bukan hanya cerita bohong. Kalau untuk wilayah Kalimantan memang memiliki okultisme yang khas. Jadi tidak bisa ranah okultisme itu kamu samakan dengan trik sulap, trik-trik permainan sulapmu. Yang notabene itu ilmu kelas rendah, masih efek placebo, hanya membalik pikiran manusia, membuat takjub manusia, tidak seperti itu. Kalau kita sudah berbicara tentang nano, nah, bekerjanya nano ini tidak bisa dicerna dengan mata telanjang ataupun dicerna dengan rasa dan perasaan atau insting manusia, tidak bisa. Makanya pengembangan nano ini lambatnya dari segi penyampaian, dari segi riset. Tetapi orang tua zaman dulu sudah membuat program sendiri dan disepakati semua, setiap suku punya teknik nano sendiri-sendiri. Baik itu dengan asap, minyak, atau yang lain-lain. Salah satu contoh yang bisa kita lihat dari teknologi nano masa lalu, ada satu candi di Karawang, Candi Jiwo tepatnya. Di situ ada satu relief yang menggambarkan padudan. Kalau orang Sunda nyebut padudan, kalau kita nyebutnya cangklong. Dan ternyata orang dulu sudah menggunakan tembakau. Asap tembakau itu bukan untuk merokok, tapi untuk upacara keagamaan mereka. Dan juga untuk pengobatan. Bagaimana asap tembakau tadi ditiupkan ke ubun-ubun anak kecil yang kondisi badannya meriang atau panas, dan akhirnya sembuh. Dan ini kan nggak masuk akal bagi orang sekarang, tapi itu memang masuk akal, itu ilmiah. Karena konsep nano tersebut. Makanya diklasifikasikan dengan nano placebo. Si Bancet Merah nggak bakalan ngerti yang begini. Ini anak terlalu kelewatan, terlalu bodoh, tapi pengen terlihat yes di negara ini. Pengen dilihat sebagai tokoh yang hebat. Padahal hanya menonjolkan diri supaya dilulukan orang banyak, dapat proyek. Cuman itu tujuannya. Mungkin dengan munculnya video-video saya akan turun anak itu. Turun, sudah waktunya kamu itu belajar. Sudah waktunya kamu belajar kembali untuk lebih cerdas, lebih hebat. Kalau masih bingung datengin saya, nanti saya ajari kamu sampai pinter. Jangan belajar sama tukang sulap, ngertimu sulap. Kalau kamu mau membongkar semua praktek perdukunan, belajar sama saya jelaskan secara ilmiah. Kalau kamu menantang orang lain, membongkar kesaktian orang, omong kosong, yang kamu adu sulap, nggak nyambung, bukan korelasinya. Jadi antara bumi dengan langit, ilmu metafisika, tetapi digandeng dengan ilmu sulap, nggak bisa. Jadi masyarakat Indonesia harus lebih cerdas lagi. Tinggalkan omongan busuk seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa ini. Ngertinya cuma sulap, yang ditandingkan dengan ilmu-ilmu leluhur, tidak bisa. Kalau edukasi ilmu seperti ini, ilmu metafisika yang sebenarnya untuk membongkar kesaktian para leluhur, justru itu lebih bagus. Kenapa? Kita akan bangga bahwa leluhur kita itu sudah cerdas, sudah canggih. Bangsa yang besar itu yang mengerti jasa-jasa leluhurnya. Bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai karya-karya leluhurnya. Tapi kalau bangsa ini semakin kerdil saat ini, leluhur bangsa asing di luar daripada leluhur ini yang dipuja-puja, dilulukan, tetapi karya bangsa sendiri dianggap pembodohan publik, dianggap sebagai penipuan. Ini bodohnya di sini. Kalau masyarakat semua masih mengikuti apa yang disampaikan oleh si Bancet Merah ini, masyarakat itu akan menjadi lebih goblok lagi. Saya rasa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini tidak pengen goblok, pengen cerdas, pengen pinter. Ikuti yang benar, gali informasi yang tepat, yang benar, bukan mengikuti informasi dari
seorang cecunguk yang hanya mencari popularitasnya sendiri dengan mengorbankan banyak orang, membodohi banyak orang, dan nanti setelah begitu dia dihujat oleh yang kontra, dia katakan SDM orang-orang yang kontra ini di bawah rata-rata, sedangkan dia sendiri yang di bawah rata-rata. Baiklah, jadi kalau kita berbicara edukasi yang tepat, sasaran, edukasi yang mendidik tentang keilmuan, jadi edukasi keilmuannya. Seperti halnya yang terjadi di metafisikanya orang-orang di selatan Katulistiwa. Di sini ada namanya Vastu Purusa Mandala. Itu pentagram, pentagramnya orang Jawa, bukan pentagramnya orang Yahudi. Saya pakai bahasa pentagram karena bentuknya seperti pentagram. Nah, di situ digunakan untuk membuka, mendekatkan portal langit dan bumi. Mungkin dulu ada satu tempat di Jawa Barat yang kita kenal Gunung Padang. Bisa datang ke sana, kita buktikan kita di sana dan melakukan prosesi karena Gunung Padang itu adalah mandala yang sudah dibuka dan sekarang runtuh mandala itu tidak dibangun kembali. Atau di Candi Borobudur, di stupa paling atas, bentuk senternya adalah Borobudur dan sudut delapannya adalah Wonosobo, Ungaran, Candi Cetha, di selatan lagi di Kayangan Dlepeh, terus di ujung agak barat itu di baratnya Jogja ke Perbukitan Manoreh. Jadi ada 9 titik besar yang dibuat. Kenapa? Untuk mendekatkan angkasa dengan bumi, membuat portal antara angkasa dengan bumi dan manusia, sehingga energi itu bisa digunakan oleh manusia. Tidak terlihat mata, tetapi efeknya dirasakan banyak orang. Yaitu fungsi dari Vastu Purusa Mandala yang di selatan Katulistiwa. Kenapa Mataram kuno itu dulu jaya dan besar? Kenapa Majapahit itu jaya dan besar? Karena mereka membentuk mandala itu besar. Bukan hanya sekedar di pekarangan rumah. Nah, di sini kita sudah banyak riset, tetapi hal ini tidak pernah terungkap. Saya rasa lebih cerdas lagi kita. Kita bisa menggali di beberapa tempat, menemukan sisa-sisa dari mandala itu. Ya mungkin kalau kita bentuk kembali hanya dengan cara yang lebih modern, mandala itu bisa berdiri, mungkin kejayaan bangsa kita kembali jaya. Tetapi kalau mandalanya dibuat remeh-remeh, apalagi oleh anak kecil sekelas Bancet Merah ini, yang metafisika cuman begitu doang, spiritual, apa bahasa seperti itu? Sangat melecehkan sekali. Karena manusia itu memang punya sisi yang berbeda dengan yang lain. Mungkin dia tidak mengerti itu. Mandala dirinya sendiri tidak pernah dia buka, apalagi mandala alam. Portal dirinya nggak pernah dibuka, portal alam apalagi. Saya rasa tidak bisa dia membentuk itu. Karena memang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Kapasitas dia di dunia metafisika Indonesia sebagai apa? Tidak ada sama sekali. Dia hanya belajar tentang Reiki yang bukan asli Indonesia. Indonesia bukan Reiki. Ajaran Indonesia itu adalah Sri Cakra sebenarnya. Reiki, Ketumu ataupun Reiki yang lain, makanya diberi nama Reiki Asia oleh almarhum Bapak Yan Nurindra. Karena sumbernya Reiki itu dari Tibet. Dan Tibet itu letaknya ada di utara Katulistiwa. Nah kita ini orang selatan Katulistiwa. Nggak cocok sebenarnya kita itu bermain Reiki. Hanya untuk kepentingan pribadi cocok. Bisa untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi kalau untuk berurusan dengan alam semesta, kita punya yang namanya ajaran Sri Cakra. Dan itu nggak pernah diajarkan saat ini.
Karena orang Indonesia itu lebih suka segala sesuatu yang sumbernya dari luar. Sedangkan yang di dalam tidak pernah digali. Sehingga ketika muncul saudara-saudara kita dari Kalimantan, dari Sumatera yang katanya memiliki keistimewaan, tidak bisa terima. Kenapa? Ya karena bodoh, nggak tahu, dia suka impor, tapi yang di dalam negeri sendiri tidak pernah digali. Orang di Kalimantan masih menggunakan ini walaupun tidak dengan bahasa yang seperti saya sampaikan tadi. Tapi mereka mempraktekkan itu semua, saudara-saudara kita di Kalimantan. Contohnya seperti yang kemarin dibahas tentang mangkok merah, bagaimana tanda atau sinyal bahaya itu bisa di alam maya, dalam kondisi maya. Maya itu kalau orang sekarang menyebutnya ya metafisik, tapi bisa terlihat oleh orang banyak. Bagaimana mangkok itu bisa keliling, memberikan sinyal, memberikan tanda sehingga orang itu akan berkumpul di satu tempat dan melakukan koordinasi besar. Kan nggak masuk logikanya orang sekarang. Tapi apa yang disampaikan oleh Pangeran Gujila itu saya sangat percaya dan yakin karena saya menyaksikan sendiri. Bagaimana saya dulu masuk ke Kalbar, ada satu pulau di perbatasan Sarawak dengan Indonesia di tengah lautan. Sebenarnya kalau di lautannya masuk ke Sarawak posisinya. Pulau kecil yang tidak boleh ada benda-benda seperti handphone, kamera dan lain sebagainya nggak boleh dibawa di sana. Dari sanalah sumber itu dibuat, ritual itu dibuat. Dan saya melihat sendiri bagaimana terjadinya itu. Sehingga orang-orang di sini mungkin tidak percaya. Saya bisa menjelaskan secara ilmiah, secara akademis dengan bahasa-bahasa yang bisa dinalar, bisa diterima oleh orang-orang sekarang. Ya sebatas itu. Kalau lebih dari itu saya nggak bisa. Karena apa? Ya mungkin kurang kosakata. Jadi memang itu ada. Bukan hanya storyteller atau cerita-cerita bohong atau cerita pengantar tidur. Ya bagi anak-anak sekarang mungkin apa yang disampaikan Pangeran Gujila kemarin itu ini cuman cerita doang. Enggak seperti itu. Itu betul nyata. Jadi bagaimana mangkok merah itu terbang keliling menyampaikan semua kepada rakyat Dayak, baik itu Dayak Iban ataupun Bekate ataupun yang lain, karena banyak Dayak di Kalbar. Dan mereka berkumpul akhirnya. Memang itu sinyal perang. Kalau memang sudah tidak ada lagi toleransi, tidak bisa ditoleransi, dibuatlah upacara mangkok merah itu dan sinyal mangkok merah itu terbang kemana-mana, dilihat oleh banyak orang dimanapun, itu benar. Dan itu memang berurusan dengan mandala, angkasa, bumi dan manusia. Tanpa tiga ini tidak akan terjadi. Inilah metafisika yang benar. Bukan metafisika yang dibedahnya dirinya sendiri. Nah, metafisika ini sebenarnya kajian membedah segala macam eksistensi yang ada dan menyatakan entitas-entitasnya. Bukan metafisika, ini loh sertifikat gua ini. Jadi kompetensi gua di dunia metafisika itu udah nggak diragukan lagi. Lu nyombongin diri, lu sendiri. Tapi kenyataannya lu nggak bisa apa-apa. Kalau dipraktekkan metafisika yang benar, nggak bakalan ketemu. Jadi terakhir itu memang saya nilai dia sengaja melakukan itu. Sengaja melakukan itu merendahkan walaupun dia tidak sadar sebenarnya di dalam kamera itu nggak sadar dia. Menguasai bawah sadarmu sendiri tidak mampu, tapi kamu berusaha seolah-olah orang itu kamu giring bawah sadarnya. Ya inilah kebodohan si bancet merah. Anak kecil yang bodoh, yang hanya mengerti sedikit tentang dunia bawah sadar. Kamu nggak mengerti bagaimana orang-orang Dayak itu berada di suprasadar. Dan di Indonesia saat ini belum pernah dibahas apa itu suprasadar. Bagaimana mempraktekkan suprasadar.
Karena kondisi supranatural itu bukan praktisi, bukan orangnya, tapi kondisi dari orang yang mempraktekkan sebuah keilmuan yang diklasifikasikan ke dalam keilmuan supranatural. Kondisi supranatural ini dicapai ketika orang itu berada di suprasadar, di atas kesadaran. Kalau sekarang kita sadar, tapi kalau seperti gerakan mimik-mimik saya, gerakan tubuh saya, body language saya, ini bawah sadar. Hanya sebatas ini bawah sadar, kecil sekali. Jadi kalau kita bicara sampai gelombang otak, larinya ke arah epsilon yang paling dasar, paling bawah, ranah ketidaksadaranmu sendiri tidak bisa kamu sadari, tidak bisa kamu teliti. Tapi kamu seolah-olah jagoan yang bisa membongkar semua kesaktian orang dengan trik sulapmu. Ini goblok, ini pembodohan publik. Jadi si Bancet Merah sudah melakukan pembodohan publik. Walaupun kamu didukung oleh orang-orang yang berjubah, berserban saat ini. Rakyat Indonesia tidak mau lagi dibodohi dengan itu semua. Kamu didukung oleh orang-orang itu. Gak apa-apa, silahkan. Kamu hanya berlindung di balik agama yang notabene itu sensitif di Indonesia. Dan kamu menyerang orang-orang dan dilindungi oleh kelompok ini. Sehingga kamu telah mengadu domba para ulama waktu itu, sehingga perang dalil. Ya, sampai Kiai Syarif Hidayat dari pada suka mengeluarkan dalil. Sampai juga Buya Yahya mengeluarkan dalil. Sampai Ustadz Abdul Somad juga berkomentar. Semua ulama perang dalil. Hanya karena anak kecil yang bodoh ini tetapi mengadu domba. Dan disetujui oleh orang-orang yang katanya hijrah itu di belakangnya. Tidak seperti itu. Jadi rakyat Indonesia harus lebih cerdas lagi. Jangan mau lagi dibodohi sama anak ini. Sudah saatnya anak seperti ini ditenggelamkan saja. Keilmuannya tidak seberapa. Tetapi melalui media sosial yang sensitif ini, yang satu kali klik, masuk ke tangan orang-orang ada di Indonesia ini. Seluruhnya bahkan sampai ke luar negeri. Apakah tidak berpikir efeknya, dampaknya? Tidak berpikir. Karena anak kecil, mana dia bisa berpikir dari efek itu. Yang penting dia terkenal. Yang penting dia populer. Kacau kalau seperti ini. Oke, bangsaku, bangsa Indonesia yang kucintai, baik yang beragama ataupun yang tidak beragama, baik yang setengah-setengah agamanya, sudah jangan mau dibodoh-bodohi oleh anak kecil yang berlindung di balik tokoh-tokoh agama yang notabene sekarang ini lagi populer. Jangan mau. Anak ini hanya memanfaatkan kesempatan. Mari kita lebih cerdas lagi, lebih memahami lagi. Cari literasi, edukasi yang tepat. Baik itu metafisika, baik itu supranatural, cari literasinya. Baik itu hipnosis, dan juga kita lebih cerdas lagi memilih bagaimana healing yang tepat, bagaimana pemahaman tentang healing itu. Bukan mengikuti seorang anak yang bukan healer, bukan penyembuh atau bukan penyehat, tapi mengkritisi dengan dasar-dasar yang tidak tepat. Kalau dia lepas mengkritisi secara edukasi sulap dan metafisika, dia lari mengkritisi agama. Ini keliru. Jadi Gus Samsudin kemarin dituduh oleh dia orang menjual agama, dukun berkedok agama. Nggak bisa seperti itu. Kita sudah jelaskan tadi, dukun itu ahli. Jadi kalau dia sendiri ya dukun sulap, ahli sulap. Ya, jadi dia dukun juga, tapi nggak merasa dukun gitu loh. Dia penipu tapi nggak merasa menipu. Sulap kan nipu mata orang, ya sesuatu yang tidak hebat dibuat seolah-olah hebat dengan kecepatan tangan, dengan trik, gimmick, alat bantunya, dan juga dibantu dengan misdirection ucapan-ucapannya yang mengalihkan perhatian orang. Jadi
selama ini rakyat Indonesia kena misdirectionnya si Bancet Merah ini, kena pengalihan perhatiannya si Bancet Merah. Sekarang saya misdirection Anda semua yang ada di Indonesia kepada saya misdirection. Ya, saya misdirect Anda semua. Pusat perhatian Anda lari kepada saya, bukan kepada pesulap merah. Kalau dia bisa mencuri perhatian Anda semua, kenapa saya tidak? Ya cara saya begini, mengedukasi dengan tepat, dengan apa yang menjadi keilmuan itu sendiri. Jadi bukan mengedukasi dengan justifikasi orang lain, tidak. Saya tidak menuduh siapapun dan tidak membela siapapun. Saya berada di tengah-tengah. Kenapa? Sesuatu yang sebenarnya tertutupi, tersamarkan, kita buka secara real, gamblang. Selama ini nggak ada yang tahu kan, tidak ada yang berbicara bahwa apa yang dilakukan Gus Samsudin, dilakukan oleh para dukun-dukun yang lain, itu adalah teknik-teknik placebo. Saya jelaskan. Dan sekarang semua tahu, mendengar, terbuka, gamblang. Jadi yang dituduhkan oleh si Bancet Merah ini kepada siapapun sebagai penipuan, itu trik, itu gimmick, sudah terpatahkan. Karena itu memang teknik placebo. Dan ada yang mengajarkan keilmuan itu. Sedikit bagian daripada ilmu hipnotika. Jadi hipnotika itu luas sekali. Dari placebo, juga neoplasebo, ranah-ranah keagamaan juga menggunakan itu. Bagaimana menyampaikan sebuah ajaran tanpa melakukan misdirection, orang tidak akan meyakini apa yang disampaikan oleh sang penyampai. Tetapi kalau sang penyampai itu pandai membawa apa yang dibawakan dengan cara tertentu, ya semua orang akan meyakininya. Sama halnya apa yang saya sampaikan ini, tanpa saya bawa dengan hal-hal kecil yang terselubung ini tadi, ya tidak akan Anda dengarkan, tidak akan mungkin Anda percaya. Tapi kenyataan tidak bisa dibohongi. Anda bisa berpikir Anda orang yang cerdas. Tapi kalau Anda orang yang bodoh seperti si Bancet Merah, ya Anda akan mengikuti dia. Artinya Anda bagian yang bodoh. Tapi saya rasa Anda semua orang tua-tua ataupun kaum muda ini orang yang cerdas. Bisa berpikir, bisa menganalisa, dan bisa menyimpulkan. Jadi kejadian-kejadian yang ada saat ini dari awal sampai sekarang hanya tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan si Bancet Merah ini tanpa sadar. Dia tidak bisa mengendalikan kondisi bawah sadarnya sendiri. Dia tidak bisa mengendalikan refleksnya sendiri. Sehingga muncullah kata-kata yang menyinggung orang lain, menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena dia refleks mengucapkan itu. Nah kalau dia sendiri tidak bisa menguasai dirinya, terus mau menyampaikan, membongkar kesaktian orang lain dari mana? Itu kita pikirkan bareng-bareng. Ayo. Logika saja seperti itu. Jadi intinya anak ini hanya mencari popularitas. Kalau sampai masih mendukung dia untuk mencari popularitas, silakan. Kalau masih mau terbodohi oleh anak ini, ya silakan. Tidak bisa kita paksakan bahwa kita itu harus Anda semua mengikuti kata saya, tidak bisa. Dan harus mengikuti kata dia juga tidak bisa. Anda adalah pribadi yang merdeka, yang bisa menentukan pilihan Anda sendiri. Saya rasa penyampaian saya sepanjang ini bisa dimengerti. Dan sedikit edukasi tadi tentang beberapa hal dan contoh-contohnya saya rasa bisa membuat Anda lebih berpikir cerdas. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan apa yang saya sampaikan. Salam damai semesta raya. Rahayu, rahayu, rahayu.